Terus kalau syarat yang dinar dirham itu bisa diceritain Pak? Nah, kalau yang bisa aja. Kalau yang punya? Iya, yang bisa, ya bisa. Kalau nggak ada, ya bisa barter tadi. Gitu. Ya. Kalau untuk madu biasa ditukar berapa dinar atau dirham? Ya sampai 2 dirham. 2 dirham. Kalau dirham ya. Kalau pakai rupiah 150. Berapa? 150. Ya. Ada syarat tertentu nggak untuk dagang di sini? Syarat nggak ada. Di sini kan bebas sewa, nggak dipungut biaya. Nggak dipungut. Bebas. Dari kalangan mana aja boleh dagang. Oh gitu. Saudara, koin dinar dan dirham digunakan sebagai salah satu investasi. Misalnya koin dinar yang berupa koin emas. Dulunya dinar merupakan alat transaksi, namun kini lebih banyak digunakan untuk investasi. Begitu juga dengan dirham, saudara. Tak sedikit kalangan menggunakan dinar dan dirham untuk mahar pernikahan dan hadiah. Sebagai mata uang, dinar digunakan sejumlah negara Timur Tengah atau negara berbahasa Arab, misalnya Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Kurs saat ini untuk 1 dinar Kuwait mencapai Rp46.000. Sementara dirham diantaranya digunakan oleh Uni Emirat Arab dan Maroko. Tidak sembarangan, saudara, untuk bisa menggunakan mata uang lain di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 diatur tentang transaksi menggunakan rupiah di dalam negeri. Pasal 21 ayat 1 menjelaskan rupiah wajib digunakan dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Berlaku di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sementara pasal 33 ayat 1 mengatur soal sanksi tidak menggunakan rupiah untuk tujuan pembayaran, yaitu kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp20 juta. Kami ajak Anda bertemu dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berada di Depok, Jawa Barat. Selamat petang. Putu, bagaimana kondisi pasar muamalah di sana dan sejak kapan sebetulnya transaksi menggunakan dinar dan dirham terjadi di sana, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Hari ini, tepatnya ini pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, ini memang tidak beroperasi pasar muamalah sendiri. Karena kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan atau keputusan bersama dari para pedagang yang biasanya berjualan di pasar muamalah, ini memang biasanya pasar ini akan beroperasi pada hari Minggu dari pagi sampai dengan pukul 11 siang. Dan kalau kita berbicara terkait hal ini, melihat situasinya memang seperti yang kami pantau saat ini tidak ada aktivitas jual beli yang terjadi. Sempat viral begitu ramai di media sosial terkait dengan penggunaan dinar dan dirham di saat maksud kami di saat para pedagang ini bertransaksi. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi memastikan sebetulnya bagaimana mekanisme di pasar muamalah, apakah betul dinar yang kemudian dipakai untuk bertransaksi ini adalah dinar yang sama, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang di pasar muamalah, Bapak Yaser. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Yaser, saya mau tanya dulu. Yang pertama terkait dengan mekanismenya, apakah ini kan ramai di jagat media sosial, apakah kemudian memang betul hanya menggunakan dinar dan dirham saja dalam proses jual beli yang terjadi di pasar muamalah? Oh enggak, berita itu tidak benar sama sekali. Dinar dirham itu hanya dipergunakan salah satu dari alat tukar lainnya. Termasuk rupiah, kita masih mempergunakan rupiah. Berarti sistem yang digunakan ini memang apakah dinar dan dirham itu dipakai sebagai alat pembayaran atau sebetulnya ini hanya sistem barter seperti yang sempat disampaikan juga di beberapa statement dari para pedagang yang sempat disampaikan? Ya, dinar dirham itu hanya salah satu alat barter yang kita pergunakan. Jadi di sini pasar ini adalah kebebasan dan tidak ada paksaan alat tukar. Kalau punya rupiah boleh. Kalau punya dirham, boleh. Punya beras pun boleh.
kaitannya dengan dinar dirham adalah dirham di sini adalah hasil dari pembagian zakat yang dibagikan kepada masyarakat sekitar. Dan perlu dikoreksi lagi, dirham itu sendiri bukan seperti yang orang sangka ya. Orang sangka adalah mata uang dari negara Arab. Ini dirham atau dinar itu adalah standar berat. Jadi dirham itu adalah standar berat untuk koin perak 2,975 gram. Sementara untuk dinar itu standar berat untuk emas 4/4 gram 22 karat. Nah, jadi kalau bisa dilihat ini adalah emas. Ini perak. Jadi bukan dinar dirham, emas perak. Nah, Pak, sambil menunjukkan koinnya, boleh ditunjukkan kepada kamera begitu, apa sebetulnya yang membedakan? Kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian ini dinar yang sama dengan mata uang yang di Kuwait misalnya, sebetulnya yang membedakannya apa sih Pak? Ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh siapa, dicetak oleh siapa? Ya kalau cetak ya ini terbaca Antam, logam mulia dari Antam ya. Ini lalu kalau dari negara asing, enggak, ini justru dari kearifan lokal sendiri. Nah, jadi Nusantara, Indonesia terutama udah dari zaman Kesultanan itu sudah mempergunakan emas dan perak. Nah, kenapa kemudian yang salah satu opsinya, tadi kan ada rupiah, ada dinar, ada pertukaran barang juga, kenapa tidak mengutamakan menggunakan rupiah Pak, tetapi menggunakan dinar dan dirham ini? Nah, pertama tadi kan saya bilang, pasar ini adalah pasar tanpa sewa, tanpa pajak. Semua boleh datang, bahkan non-muslim pun kita terima. Nah, kaitannya dengan dirham ya terutama, ini adalah dari hasil pembagian zakat ke masyarakat sekitar. Tentunya mereka harus membelanjakan dong. Nah, pasar inilah mewadahi tersebut. Nah, jadi mereka akan datang membawa dirhamnya atau membawa peraknya untuk berbelanja sembako, berbelanja ayam, atau berbelanja kebutuhannya. Nah, sementara kalau di pasar ini kan yang datang beragam. Nah, tapi terutama para mustahik. Nah, yang kedua adalah orang yang sudah memiliki koin ini melalui sedekah, melalui mahar, ataupun melalui kerjasama kontrak-kontrak bisnis. Dan yang ketiga, orang umum yang lalu lalang. Nah, orang ini kan nggak punya dirham, nggak punya perak. Ya, tentunya kita masih terima rupiahnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah kemudian ini kan tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat agar kemudian bisa tetap memenuhi hak-haknya, kebutuhannya. Nah, tapi apakah prosesi ini, aktivitas yang dilakukan di pasar muamalah ini juga sudah diketahui oleh otoritas setempat, misalnya oleh kelurahan atau RT RW setempat, ini sudah diketahui atau belum Pak? Sudah ada komunikasi? Untuk level bawah di RT ya, kita koordinasi dengan RT untuk pembagian zakat, karena kan tentunya RT yang lebih tahu kondisi masyarakatnya. Jadi tentu saja kita dengan RT, apakah sampai level atas, kami rasa pun kan sebenarnya juga nggak terlalu kami mengerti gitu kan. Karena ini event kecil, hanya 10 meja, ya keramaiannya juga tidak langsung ramai, tapi bergilir. Jadi kalau kami rasa ya semacam itu. Dan dari tahun 2002 sudah dioperasikan, sejauh ini berarti apakah bisa dibilang sudah ada izin dari pihak otoritas setempat Pak? Izin seperti apa ya? Ini kan bisa dikatakan hanya event biasa. Dan ini pun masih lahan pribadi. Ya tentu saja kan beberapa yang sudah datang kita sudah katakan dan tidak ada yang kita tutupi dengan di sini. Satu pertanyaan lagi nih Pak yang kemudian masih jadi perbincangan juga di media sosial terkait apakah kemudian ada dugaan begitu dengan digunakannya perak dan juga emas ini upaya untuk menolak rupiah begitu? Tanggapannya seperti apa Pak? Nah, itu lucu ya. Saya masih pakai motor, masih SPBU. Tentu saja saya masih butuh rupiah. Kalau saya ngasih ini ke tukang SPBU diketawain malah kan. Tentu saja kita masih hidup di lingkungan sini. Ini dalam arti seperti tadi, salah satu dari ragam alat tukar yang kita terima. Jadi pasar ini memfasilitasi masyarakat yang menerima zakat, lalu pedagang yang tidak punya kemampuan berdagang di pasar yang semestinya, karena harus menyewa tempat, harus sewa pajak. Kalau di sini kan kita terima.
Baik, artinya semua golongan, baik itu pedagang dan pembelinya bisa kemudian berinteraksi di pasar muamalah gitu ya? Bisa, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya yang cukup lengkap untuk Kompas TV. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa sebetulnya dinar dan dirham yang digunakan ini berbeda dengan dinar ataupun dirham yang biasanya digunakan sebagai mata uang di negara-negara yang berbahasa Arab seperti misalnya salah satunya adalah di Kuwait. Kalau kita berbicara terkait hal ini, Ibrahim dan juga saudara, memang dari tadi kami pantau juga ada beberapa pihak yang juga ikut mencoba mengkonfirmasi, termasuk salah satunya dari Polres, kemudian juga ada dari Polsek dan juga dari beberapa pihak lain, termasuk juga dari pihak kelurahan. Dan hingga saat ini memang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut seperti apa, tapi memang di statementnya adalah ini merupakan ini bukan merupakan mata uang asing, dan proses jual beli yang terjadi adalah sistem barter atau tukar barang. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan dari Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat.